Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah. Pada episode kali ini, saya akan mengajak kita semuanya dengan tema The Power of Alhamdulillah. Kekuatan Alhamdulillah di dalam diri kita. Pada episode di awal, kita bicara tentang ketenangan. Nah, ketenangan ini kan sebagaimana saya sampaikan kemarin adalah pintu awal untuk menuju kebahagiaan. Nah, unsur-unsur ketenangan ini salah satunya adalah kekuatan daripada Alhamdulillah. The power of Alhamdulillah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah pemberi ketenangan, karena Allah lah yang membawa kita dan mengajarkan kita tentang kebahagiaan. Kebahagiaan, keberanian, kesehatan, kekayaan itu datangnya dari Allah dan itu menjadi ciri khas kita. Bagaimana kita menjadi orang yang berani, kemudian menjadi orang yang selalu dalam keadaan sehat dan juga menjadi orang yang kaya ya dan juga menjadi orang yang bahagia karena inti dari kehidupan itu sebenarnya pada kebahagiaan. Kita akan melihat nantinya di inspirasi Al-Quran ini, tepatnya di juz 24 surat Az-Zumar ayat 74. Namun, jangan kita lupakan, apa itu? Berselawatlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baginda Nabi adalah contoh tauladan bagi kita. Berselawatlah kepada Nabi kita, dengan selawat itu kamu telah membuktikan rasa cintamu kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah. Kini kita akan lihat inspirasi juz 24 surah Az-Zumar ayat 74. Saya akan bacakan terlebih dahulu, lalu kita akan mengambil intisarinya, motivasi apa ada di situ, inspirasi apa ada di situ, sehingga kita bisa menjalaninya dan menikmati nikmatnya bersama kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannah. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran, kita melihat surat Az-Zumar ayat 74 ini. Tepatnya di juz 24. Allah menyampaikan, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qalu alhamdulillah. Wa qalu dan qalu mereka berkata dan berkata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah. Lalu tahapan yang keduanya, alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Alladzi, yaitu telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan kepada kami tempat ini. Sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya', yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Jadi apabila kita mendapatkan nikmat Allah, maka yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir ayat ini Allah menyampaikan fa ni'ma ajrul 'amilin. Maka surga itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Hanya kalau kita ingin bahagia di akhirat, dunia dan akhirat,
Makanya memperbanyak amal ini sangatlah penting. Surat Az-Zumar ayat 74. Selanjutnya, kalau begitu, apa kehebatan ketika kita mengucapkan Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Yang pertama, orang-orang yang suka mengucapkan Alhamdulillah, ditambahkan rizkinya karena mau bersyukur. Itu yang pertama. Jadi kalau kita suka mengucapkan Alhamdulillah, rezeki kita bertambah. Karena kita termasuk orang yang bersyukur, yang ingin setiap nikmat Allah itu melahirkan kesyukuran di dalam diri kita. Makanya pantas kemudian orang kayak begini itu ditambah nikmatnya oleh Allah. Makanya jangan pernah berhenti. Kekuatan of Alhamdulillah ini, kalau kita sering lakukan, itu ada rasa yang berbeda. Salah satu adalah kita merasa Allah menambah nikmat. Alhamdulillah. Setelah makan, Alhamdulillah. Bangun tidur, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah makan, Alhamdulillahilladzi, ya, kita baca segala puji bagi Allah, ya, telah memberikan kita rizki, sehingga kita tenang itu, jiwa kita juga berubah, yaitu menjadi lebih tenang. Jadi yang pertama itu ditambahkan rizkinya karena mau bersyukur. Kemudian yang kedua, kalimat Alhamdulillah itu adalah kalimat orang-orang yang ada di surga, ahli surga. Maka tadi dikatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Jadi orang dalam surga itu suka sekali mengucapkan kalimat-kalimat Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kita kalau ingin masuk surga, kalimat Alhamdulillah ini harus sering diucap. Nah, karena itu kalimat ahli surga. Nah, kalau kita sering mengucap kalimat Alhamdulillah, maka jiwa kita menjadi tenang. Kalau tadi pertama ditambah rezekinya karena mau bersyukur. Yang kedua, karena ini kalimatnya orang ahli surga, kalau kita ulang-ulang, jiwa kita menjadi tenang. Jadi ketenangan itu salah satunya datang karena kita sering mensyukuri nikmat Allah dengan sering mengucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga, kekuatan daripada Alhamdulillah ini, kita akan terhindar dari depresi atau stres. Karena kita udah lebih tenang ya. Apapun kejadian itu tidak menjadi sulit bagi kita untuk menghadapinya. Karena jiwa kita sudah tenang, hati kita tenang. Sehingga yang terjadi itu kesehatan kita meningkat. Karena kalau pikiran stres, maka pikiran stres itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Makanya kalau kita ingin terhindar dari stres, maka perbanyak ucapkan Alhamdulillah setiap setelah melakukan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, orang yang mengucapkan Alhamdulillah itu diberikan oleh Allah rasa ketenangan atau lapang dada. Dia bisa lebih bijaksana, dia nggak marah-marah, kemudian lebih slow ya, kalau kata orang-orang pasaran itu slow man gitu ya, slow, lebih santai tapi serius. Dan langkah-langkahnya lebih pasti. Itu yang selanjutnya. Jadi orang yang sering mengucapkan Alhamdulillah itu lebih tenang, lebih slow, tapi langkahnya itu pasti. Nah, makanya kita ini kalau pengen bahagia dunia akhirat, ya perbanyak. Setiap selesai melakukan aktivitas, itu mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya, orang yang mengucapkan Alhamdulillah biasanya tidurnya lebih nyenyak. Karena dia merasa sudah puas dengan apa yang dia lakukan kegiatan. Dari pagi dia bangun sampai dia tidur lagi, dia udah puas. Jadi Alhamdulillah. Jadi dia selalu menyertakan Allah, selalu memuji Allah dalam setiap aktivitas. Jadi yang mahal itu adalah bagaimana memulai aktivitas menyertakan Allah dan bagaimana mengakhiri aktivitas menyertakan Allah. Itu yang saya katakan kemarin, salah satu syarat ketenangan adalah memerdekakan diri dari segala penghambaan, hanya menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi fisik kita akan lihat orang yang sering mengucapkan Alhamdulillah itu kesehatan jantungnya itu lebih sehat. Karena jiwa tenang, jadi jantung tidak terlalu capek ya untuk memompa
peredaran darah itu sendiri. Karena kita sudah lebih rileks, tidak terlalu lelah. Makanya kesehatan jantung ini perlu kita jaga. Nah, jadi dia orang yang mengucapkan alhamdulillah, kesehatan jantungnya itu jauh lebih baik. Selanjutnya, orang yang sering mengucapkan alhamdulillah itu amarahnya lebih bisa terkendali. Kalau ingin mengendalikan amarah, perbanyak mengucapkan alhamdulillah setelah melakukan kegiatan. Samalah seperti kita bersin kan. Sim gitu ya. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang ketika Allah memberikan kemudahan dia mengucapkan alhamdulillah itu biasanya dia lebih bisa menerima hidupnya. Jadi kekuatan alhamdulillah ini kuat banget. Kemudian yang selanjutnya orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah, dia telah menciptakan dalam dirinya itu cara dan teknik bahagia dan ceria. Jadi kalau Anda melihat ada orang-orang pecinta Al-Quran, sahabat Quran, dan pelopor Al-Quran, ada orang yang bahagia selalu, salah satunya dia sering mengucapkan alhamdulillah. Dia bercermin, dia punya doanya, dia baca lagi, alhamdulillahilladzi ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Doa. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memperbaiki akhlakku. Begitu dia. Duaku. Nah, jadi setelah melakukan selesai kegiatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu akan ada terasa yang luar biasa, yaitu terlahirnya kebahagiaan dan keceriaan yang kita setting sendiri dalam diri kita sehingga kita bisa lebih tenang dalam menghadapi kegiatan. Kalau begitu, apa saja lagi aksi-aksi hebat yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bacalah alhamdulillah di awal dan di akhir. Jadi kita itu alhamdulillah hari ini aku bisa bekerja. Alhamdulillah aku telah selesai bekerja. Alhamdulillah hari ini aku bisa belajar. Alhamdulillah aku telah selesai belajar. Jadi selalu itu puji Allah, puji Allah. Itu akan mempengaruhi diri kita. Yang kedua, aksi-aksi yang selanjutnya, ucapkan alhamdulillah setelah membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Nah, ini bagi kita nih, pecinta Al-Quran, sahabat serta pelopor. Jadi salah satu yang membuat hafalan kita itu kuat karena kita memuji Allah. Ada yang punya ayat ini kan Allah. Dan ayat ini energinya tinggi banget. Maka setelah selesai, Sadaqallahul azim. Nah, itu alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengizinkan hamba hari ini jadi orang yang produktif. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengizinkan hamba bisa membaca Al-Quran kali. Jadi kalau kita setelah saya membaca Al-Quran, saya akan baca alhamdulillah. Kemudian lagi saat kita bersin ya, sering kan kalau kita bersin, Nabi juga menyunahkan kita untuk bacakan alhamdulillah. Ya, atau setelah melepaskan pakaian, kemudian bangun tidur, kemudian juga selesai makan ya, itu kita ucapkan alhamdulillah. Nikmat sekali. Kemudian yang terakhir adalah biasakanlah untuk mengucapkan alhamdulillah untuk apapun yang kita miliki dan apa yang kita terima. Apapun yang kita miliki dan apapun yang kita terima, biasakan ucapkan alhamdulillah. Itu akan mempengaruhi diri kita sehingga diri kita itu menjadi tenang. Pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran, demikianlah cara-cara kita merasakan bagaimana kekuatan daripada alhamdulillah. Sudah tahu bukan? Saya yakin setelah ini kita semuanya sudah tidak malasan-malasan lagi dalam mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penghuni surga. Ayatnya saya ulang sekali lagi, juz 24 surah Az-Zumar ayat 74. Jadi apal aja ada juz 24 surah Az-Zumar, ayatnya juga 74. Pokoknya ada 4-4-nya lah, 2 dan 7 kan, bedanya situ aja kan. Juz 24 surat Az-Zumar ayat 74. Ayatnya wa qalul hamdulillah, dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah. Itu orang surga tuh. Masuk surga terus dia memuji Allah. Allazi sadaqana wa'dah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Jadi allazi sadaqana wa'dah, yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan kepada kami tempat ini. Begitu bahagianya para penduduk surga. Lanjut dia bilang lagi, sedang kami diperkenakan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Jadi Allah kasih, lu mau di mana aja tuh gak apa-apa. Aku ridho dan aku cinta padamu ya. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan, fa ni'ma ajrul 'amilin. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Itu diingatkan sama Allah di akhir ayat ini bahwa surga sebaik-baik balasan.
Makanya kita perlu menata diri kita, jiwa kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita menjadi orang-orang yang beramal dalam kebaikan yang nantinya insya Allah amal kebaikannya akan menempatkan kita surga Jannatun Naim. Ayo beramal, ayo mulai saat ini mengucapkan Alhamdulillah karena kekuatannya sangat luar biasa. Pintu ketenangan ini kita isi dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Anda lagi gelisah, ulang-ulang menonton video ini, The Power of Alhamdulillah, insya Allah berulang-ulang, diulang-ulang, akan masuk ke alam bawah sadar kita dan akan tergerak hati kita untuk melakukan aksi-aksi sederhana, tapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kepada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan itu dari saya sebagai hamba yang dhaif. Semoga kita bisa ketemu dalam episode selanjutnya. Jangan malas-malas, rajin, dan terus bergerak bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.